Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Novi. Kali ini kita akan belajar mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Dalam sistem peredaran darah pada manusia kali ini kita akan mempelajari tentang dua hal. Yang pertama adalah organ-organ peredaran darah, lalu yang kedua adalah sistem peredaran darah. Untuk organ-organ peredaran darah yang kita pelajari juga ada dua, yang pertama jantung, yang kedua pembuluh darah. Terus untuk sistem peredaran darah yang kita pelajari itu nanti mengenai peredaran darah besar dan juga peredaran darah kecil. Nah, di sini kita coba untuk menggali dulu tentang organ peredaran darah yang pertama, yaitu jantung. Jantung sendiri memiliki ukuran sebesar kepalan tangan ya. Jadi kepalan tangan kita masing-masing. Terus kemudian letaknya itu ada di rongga dada sebelah kiri kita. Fungsinya untuk memompa darah agar mengalir ke seluruh tubuh. Nah, jantung sendiri juga dilapisi oleh selaput tipis yang disebut dengan perikardium. Tampilannya seperti ini untuk bentuk jantung, di mana kita akan kupas satu persatu bagian-bagian dari jantung ini ya. Yang pertama, kita akan kupas mengenai ruangannya atau bagiannya. Jantung itu punya 4 ruangan. Yang pertama adalah serambi kanan. Ini gunanya untuk menerima darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh. Darah yang kaya karbon dioksida itu biasa kita sebut dengan darah kotor, ya. Nanti kalau ada darah yang kaya akan oksigen itu disebut dengan darah bersih, seperti itu. Lalu yang kedua ada bilik kanan, di mana dia itu fungsinya untuk memompa darah yang kaya karbon dioksida ke paru-paru. Lalu ada juga serambi kiri, ini untuk menerima darah yang kaya oksigen atau darah bersih ya, itu dari paru-paru. Dan yang terakhir adalah bilik kiri, itu gunanya untuk memompa darah yang kaya akan oksigen itu ke seluruh tubuh. Nah, pada proses mengalirnya darah ini dari satu bagian ke bagian yang lain tadi, itu ada katup-katup, di mana katup-katup ini nanti yang membuka ataupun menutup agar aliran darah kita itu benar, seperti itu. Nah, ada 4 katup kalau kita lihat dari gambar ya. Ada 4 katup di situ. Yang pertama adalah katup mitral, itu letaknya antara serambi kiri dan bilik kiri. Katup ini normalnya punya 2 katup, sehingga disebut sebagai katup bikuspid. Seperti itu. Kalau dilihat dari gambar, kamu perhatikan di situ ada 2 katupnya ya. Lalu yang kedua itu adalah katup aorta, letaknya antara bilik kiri dengan aorta atau batang nadi. Terus yang ketiga ada katup trikuspid. Tadi ada katup bikuspid, ini ada trikuspid, di mana letaknya itu antara serambi kanan dan bilik kanan. Kenapa disebut trikuspid? Karena dia punya 3 daun katup. Lalu yang terakhir adalah katup pulmonalis atau kalau di gambar itu namanya katup pulmoner. Letaknya antara bilik kanan dan arteri pulmonalis ya. Dilihat itu di situ. Nah, untuk organ yang kedua itu adalah pembuluh darah. Pada pembuluh darah ini kita akan mempelajari ada 3 pembuluh darah di mana sebagai tempat sirkulasi darah kita. Yang pertama adalah pembuluh nadi atau arteri. Pembuluh nadi ini atau pembuluh arteri ini adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Ya. Pembuluh nadi yang terbesar itu kita sebut dengan aorta, sedangkan yang terkecil itu kita sebut dengan arteriol. Untuk fungsi dari pembuluh arteri ini, dia itu fungsinya untuk membawa darah yang bersih atau kaya oksigen, kecuali arteri yang menuju paru-paru atau nanti ada sebutannya arteri pulmonalis seperti itu. Jadi pembuluh arteri ini dia itu tugasnya bawa darah bersih, kecuali arteri pulmonalis. Kalau arteri pulmonalis nanti membawanya
darah kotor. Seperti itu ya. Lalu yang kedua adalah pembuluh balik atau pembuluh vena. Ini adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke jantung. Jadi kebalikan dari arteri. Kalau arteri itu keluar jantung, kalau balik itu istilahnya kembali ke jantung. Jadi masuk lagi ke jantung. Pembuluh vena yang terbesar itu kita sebut dengan vena cava, sedangkan yang terkecil kita sebut dengan venula. Tugasnya untuk pembuluh vena, karena kebalikan dari arteri, itu dia bawa darah kotor, kecuali vena yang berasal dari paru-paru, namanya vena pulmonalis. Nah, nanti kita bahas di sistem peredaran darahnya ya. Lalu yang ketiga ada pembuluh kapiler. Kalau dilihat dari gambar, pembuluh kapiler itu adalah penghubung dari arteriol dan venula. Jadi arteriol itu kan pembuluh nadi yang kecil ya, sedangkan venulanya itu pembuluh vena yang kecil juga. Jadi dia itu menghubungkan antara pembuluh-pembuluh yang kecil itu, seperti itu. Nah, di sini kita lihat untuk perbedaan dari pembuluh arteri maupun pembuluh vena. Nah, di sini. Untuk letaknya, kalau nadi atau arteri itu biasanya agak tersembunyi ya, jadi jauh dari permukaan kulit kita. Sedangkan pembuluh balik itu dekat, sehingga kelihatan kalau kita lihat secara kasat mata itu tampak kebiru-biruan seperti itu. Lalu mengenai dinding pembuluhnya, kalau pembuluh arteri itu tebal, terus kuat, dan juga lentur atau istilahnya elastis gitu. Tapi kebalikan dengan pembuluh balik, dia itu tipis dan tidak elastis. Kenapa pembuluh arteri itu tebal? Karena dia punya fungsi yang lebih berat menyalurkan ke seluruh tubuh, seperti itu. Ini hubungannya dengan fungsinya tadi. Lalu untuk jumlah katup, untuk pembuluh arteri itu satu, dekat dengan jantung atau pangkal jantung, sedangkan pembuluh venanya itu banyak, ada di sepanjang pembuluh. Sedangkan untuk denyutannya, kalau pembuluh nadi itu terasa, kalau yang vena itu tidak terasa. Untuk aliran darahnya, tadi sudah dibahas, kalau untuk arteri itu kan keluar dari jantung, kalau vena itu menuju ke jantung. Sedangkan tekanan darahnya untuk pembuluh arteri itu kuat sekali. Jadi kalau terluka atau terpotong itu darahnya akan memancar. Kebalikan dengan pembuluh balik atau vena, dia itu lemah sehingga kalau terluka atau terpotong misalkan darahnya itu hanya menetes seperti itu. Untuk warna darah, pembuluh nadi itu merah terang, sedangkan pembuluh balik itu agak gelap. Dan untuk kecepatan pembekuan, itu pembuluh nadi itu lebih lambat, karena tekanannya yang kuat tadi ya. Jadi bekunya itu lebih lambat, sedangkan untuk pembuluh balik itu lebih cepat. Seperti itu ya. Nah, di sini kita lanjut mengenai sistem peredaran darah. Di mana sistem peredaran darah ini yang kita pelajari ada dua ya. Nah, peredaran darah pada manusia itu jelas selalu mengalir melalui pembuluh darah. Oleh karena itu, sistem peredaran darah pada manusia itu biasa kita sebut dengan sistem peredaran darah tertutup. Seperti itu. Untuk yang pertama, yang kita pelajari mengenai peredaran darah kecil, peredaran darah kecil itu apa? Peredaran darah kecil itu adalah peredaran darah yang diawali dari bilik kanan yang ada di jantung, kemudian menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Jadi di sini dia masih bawa CO2, jadi masih kotor, kemudian masuk ke paru-paru, terus dari paru-paru diteruskan kembali ke serambi kiri, kembali ke jantung maksudnya, melalui vena pulmonalis. Masih ingat kan di pernafasan kemarin bahwa di paru-paru itu ada satu bagian di mana tempat guna untuk menukar atau tempat pertukaran CO2 dan O2. Nah, di situ jadi mulai dari bilik kanan masuk ke paru-paru, dia masih darah kotor, kemudian paru-paru ke serambi kiri itu sudah keluar jadi darah bersih, seperti itu ya. Lalu yang kedua mengenai peredaran darah besar, di sini tetap dimulai dari jantung, tapi dia mulainya dari bilik kiri.
bilik kiri keluar ke seluruh tubuh. Di sini dialirkan melalui aorta. Terus dari seluruh tubuh dia kembali ke jantung atau serambi kanan lebih tepatnya melalui pembuluh vena atau pembuluh balik. Nah, jadi bedanya antara peredaran darah kecil dengan peredaran darah besar, itu kalau peredaran darah kecil itu dari jantung ke paru-paru kembali lagi ke jantung. Tapi kalau darah besar itu ke seluruh tubuh. Nah, seperti itu ya. Terus kemudian kita lanjut untuk urutannya dari peredaran darah besar maupun kecil. Yang kecil itu yang atas, bagian atas ya. Jadi batasnya itu ini. Jadi di sini nomor 1 dan 2 ke atas itu ibaratnya peredaran darah kecil, sedangkan yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu peredaran darah besar. Keterangannya bisa dilihat di sini. Yang ada gambar biru itu mengandung O2 atau yang bersih, sedangkan yang abu-abu ini yang CO2 atau kotor, darah kotor ya. Kalau diperhatikan di sini alirannya, misalkan kita mulai dari angka 7 ya. Nah, angka 7 ini kan apa? Tubuh, jadi seluruh tubuh. Jadi dia mengalir kemudian kembali ke jantung. Nah, dari jantung nanti menuju ke paru-paru, kembali lagi ke jantung. Nah, jadi kalau dari ukurannya itu seperti ini. Nih. Jadi peredaran darah besar itu dimulai dari 4 dulu. 4 itu ada bilik kiri, di mana dia sudah jadi darah yang bersih, kemudian di keluar, keluar itu melalui aorta, terus mengalir ke seluruh tubuh, kemudian dia kembali lagi ke jantung atau lebih tepatnya ke serambi kanan dan begitu seterusnya itu ya. Itu untuk yang darah besar. Tapi kalau untuk peredaran darah kecil di sini dimulai dari bilik kanan. Nah, di bilik kanan karena itu darah masih kotor atau CO2, terus kemudian dia keluar menuju ke paru-paru. Nah, terus kemudian di paru-paru, di situ keluar dari paru-paru dia sudah jadi darah bersih. Nah, kembali lagi ke jantung atau lebih tepatnya kembali lagi ke serambi kiri. Nah, kira-kira seperti itu ya urutan untuk peredaran darah besar maupun peredaran darah kecil. Nah, di sini jelas seperti yang kita pelajari yang kemarin itu pasti ada gangguan, baik itu organ pencernaan, organ pernafasan, bahkan di organ peredaran darah. Untuk yang pertama, di sini ada penyakit yang namanya arteri koroner atau disebut juga aterosklerosis, di mana disebabkan oleh saluran pembuluh darah kita itu yang menyempit atau mengeras karena terdapat banyak plak yang menempel dan juga mengeras pada dinding pembuluh darah. Biasanya ini seperti lemak jahat dan lain sebagainya itu ya. Terus yang kedua ada tekanan darah tinggi atau hipertensi, di mana ini terjadi saat tekanan darah itu melebihi batas normal, sama dengan 130/80 atau lebih dari itu. Dan yang ketiga ada stroke. Stroke ini hampir mirip dengan arteri koroner, cuman sirkulasi darahnya yang tidak lancar itu saat menuju ke otak, jadi menyebabkan stroke seperti itu. Dan masih banyak lagi ya di situ. Nah, oleh karena itu tetap kita juga harus bagaimana cara menjaga kesehatan dengan baik itu bagaimana. Yang pertama adalah mengonsumsi makanan yang memperlancar peredaran darah seperti wadelima, cabai, sayuran, pit, kacang kanari, kunyit, dan ini masih banyak lagi sih sebenarnya. Dimana kita juga apa namanya agar kadar lemak yang masuk pun tidak menjadikan istilahnya kolesterol ya nantinya seperti itu. Terus yang kedua itu adalah menghindari kebiasaan merokok. Jadi belajar hidup sehat tanpa merokok. Karena merokok ini pun juga bisa menyebabkan serangan jantung seperti itu ya. Terus cara yang ketiga itu dengan menjaga berat badan ideal. Kenapa? Karena ini fungsinya untuk mencegah namanya obesitas atau kelebihan berat badan ya. Seperti itu. Tetap
caranya ya kembali lagi ke makanan seperti itu ya. Terus ada lagi cara yang keempat yaitu olahraga rutin, di mana di sini itu bagus sekali untuk kesehatan jantung kita, sehingga kita bisa setidaknya juga peredaran darah kita akan lancar, jantung kita juga akan sehat, seperti itu. Dan yang terakhir, tidak kalah penting adalah mengelola stres. Nah, di mana ini mengelola stres itu bisa dengan cara yoga atau meditasi ya istilahnya itu, atau dengan melakukan hobi-hobi yang disukai, mendengarkan musik-musik, untuk apa? Untuk mengurangi kesetresan yang bisa memicu penyakit-penyakit lain, bahkan penyakit jantung. Nah, demikian kiranya untuk pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan mengenai organ peredaran darah maupun sistem peredaran darah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.